Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baik saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, yakni Detasemen Khusus 88 belum lama ini baru menangkap sebanyak 8 terduga teroris di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan kedelapan orang itu mereka disebutkan oleh Densus tergabung dalam kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Dilaksanakan penegakan hukum terhadap 8 tersangka kelompok Negara Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia. Demikian kata juru bicara Densus 88 anti teror Polri, Kombes Aswin Sirgar, dalam keterangan tertulisnya pada hari kemarin ya. Ia mengungkapkan 8 tersangka berinisial NAA, CN, ER, IS, SW, DYT, MA, dan SY. Mereka diringkus pada hari yang sama, yaitu sekitar akhir November kemarin. Aswin menyebut kelompok teror dan radikal akan terus berupaya menanamkan pengaruh dan pemikiran radikal kepada masyarakat melalui kegiatan terselubung. Karena itu, dia menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap adanya penyebaran pengaruh radikal dengan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut. Diharapkan masyarakat selalu waspada terhadap adanya penyebaran pengaruh radikal dengan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut, dengan menjaga diri, keluarga, dan lingkungan, serta menyampaikan kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Aswin menuturkan penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror secara sistematis berupaya melakukan perekrutan dan menanamkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat hendaknya waspada dan mampu memilah, agar tidak terpengaruh oleh propaganda serta paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Oke, terima kasih Densus 88 yang terus bergerak untuk memburu para tersangka teroris ya, yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Namun perlu kami berikan catatan ini ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Apa itu ideologi radikal? Tidak bosan-bosan kita sampaikan, yakni ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ideologi yang ingin mendirikan negara khilafah, sebuah negara yang bertentangan dengan konsep negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Penyebaran ideologi radikal ini, Pak, ini terus masif berlangsung, berkembang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dilakukan. Yang terang-terangan diantaranya kemarin tuh di Bandung ada ratusan, mungkin ribuan ya, orang melakukan unjuk rasa bela Palestina, seolah-olah gerakan untuk empati terhadap Palestina, tetapi di dalamnya ditumpangi oleh kelompok orang yang ingin mendirikan khilafah, orang yang punya ideologi bertentangan dengan Pancasila. Kemudian di Jawa Timur, di Tapal Kuda juga ada kelompok yang menyerukan khilafah terus-terusan. Jadi kita disuruh waspada dengan penyebaran ideologi radikal. Tetapi sementara kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi radikal ini dibiarkan oleh negara. Ya tentu saja ini bukan salahnya Densus, bukan salahnya Polri, karena memang negara masih belum tegas betul terhadap kelompok-kelompok ini, terhadap kelompok yang menyebarkan paham ideologi khilafahisme ini. Karena memang undang-undangnya belum dibikin. Sehingga Polri pun kesulitan ketika menemukan kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi khilafah, menyebarkan ideologi radikal, ideologi intoleran yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi ibarat kita semua disuruh waspada, tetapi monsternya ini, perusaknya dibiarkan. Jadi kan tidak maksimal upaya kita untuk menekan gerakan kelompok intoleran, kelompok radikal. Sehingga potensi untuk bermunculan, potensi tumbuhnya orang-orang yang akan terpapar dengan ideologi radikal dan pada ujungnya bisa terpapar, bisa menimbulkan gerakan teroris, ini setiap saat bisa muncul karena memang sumbernya itu tidak diberantas, sumbernya terus dibiarkan muncul, mereka berkembang biak gitu. Nah, mestinya adalah kita waspada, masyarakat waspada kan bahayanya paparisme dari ideologi radikal. Nah, bersamaan dengan itu penyebar ideologi radikal mestinya juga ditindak tegas, dikenai pasal. Jadi bareng-bareng begitu loh. Jadi ibaratnya begini, saya sering menggambarkan. Kita disuruh waspada, awas ada banyak binatang buas di sekitar kita, waspadai, jangan sampai digigit oleh binatang buas. Tetapi binatang buasnya dilepas liarkan, dibiarkan bergentayangan gitu loh. Mereka tidak ditindak, ya pasti makan korban, pasti ada yang kena dengan sergapan binatang buas itu. Ini mirip kan, mirip kasusnya begitu. Jadi memang wadah dari kelompok radikal ini sudah dibubarkan. Yang terang-terangan jelaskan HTI dan FPI. Dua-duanya ingin khilafah, dua-duanya adalah wadah dari kelompok radikal. Rumahnya dibiarkan, tapi isinya dilepas liarkan. Dibiarkan, tidak ada hukuman tegas oleh negara terhadap penyebar ekstremisme, penyebar ideologi radikal ini. Sehingga ketika kemudian pada gilirannya muncul orang-orang yang melakukan terorisme, ya tidak aneh, tidak terlalu mengejutkan karena memang sumbernya masih terus dibiarkan. Penyebab orang menjadi teroris kan ideologi radikal awalnya. Penyebaran ideologi radikal ini terus dibiarkan, tidak ditumpas. Makanya agar maksimal ya, bagaimana kita mengatasi radikalisme ini, terorisme ini mestinya tidak hanya preventif, tapi juga harus tidak hanya kuratif, tapi juga harus preventif. Tidak hanya penangkapan, tapi juga pencegahan. Pencegahannya adalah dari dua atau banyak aspek. Masyarakat, polisi, tokoh masyarakat, ulama, kiai memberikan pencerahan tentang bahaya ideologi radikal. Sementara ideologi orang-orang yang terpapar ini juga dikenai sanksi dan tindakan tegas. Jadi maksimal. Jadi tidak hanya penataran bagaimana menerangkan bahayanya binatang buas, harimau atau macan di sekitar kita. Awas jangan dekat-dekat dan lain sebagainya. Tapi orang yang beternak harimau, peternak buaya, dan peternakan itu dibebas liarkan, buaya dilepas, harimaunya dilepas, tidak dikandang. Kira-kira gimana? Ya, walaupun penataran tentang betapa bahayanya buaya dan harimau itu terus berlangsung, tapi setiap saat tetap akan ada orang yang terkena gigitan buaya dan gigitan harimau karena pemelihara binatang buas itu tidak dikenai sanksi dan binatang buas itu dibebaskan berkeliaran, tidak dihukum, tidak ditangkap. Ya pasti, jadi ibarat nampung air, tapi embernya dibocorin terus gitu ya, terus berjalan, berputar, nggak akan ada selesainya, nggak akan ada habisnya. Oke, mudah-mudahan negara di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo ini segera bertindak tegas, bikin regulasi lah, bikin undang-undang yang tegas bagaimana agar regulasi itu, undang-undang itu bisa untuk menjerat orang-orang yang menyebarkan ideologi radikal, orang-orang kelompok yang intoleran, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak Pancasila. Begitu ada orang berkuar-kuar khilafah, nggak usah pakai lama, sikat, tangkap, karena menyebarkan paham yang membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Ingin makar, ingin mendirikan negara Islam atas dasar khilafahisme menurut versinya mereka. Iya dong.
Itu kalau sudah itu dilakukan, nanti akan seiring sejalan. Jadi pencerahan apa yang disampaikan oleh kita semua tentang bahayanya paham radikal, sikap-sikap intoleran, teroris diimbangi dengan gerakan pencegahan yang tegas, yang nyata. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.